Ya, Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami hormati, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Beliau mempunyai pengalaman menulis yang sangat luar biasa lah ya. Banyak sekali kajian-kajian beliau, termasuk juga baru menulis di media Indonesia ya, tentang pemilu 2024 ya. Nah, beliau adalah Yusa Farhan ya. Beliau adalah pengamat politik dari Citra Institute, dan sehari-hari juga beliau bekerja sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo ya, Banten ya. Dan kita bersyukur sekali mengapresiasi kepada beliau ya, bersedia hadir di Gorissa dan TV, dan ini adalah tempat bagi kita untuk memberikan edukasi ya kepada masyarakat, dan juga menggambarkan kepada masyarakat tentang kontestasi menghadapi pemilihan umum tahun 2024 ya. Nah, topik kita kali ini adalah menimbang bursa calon presiden pada pemilu 2024 ya. Selaku host, saya tidak berpanjang kata, saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Bung Yusa. Silakan. Ya, terima kasih Bung Goris. Selamat malam pemirsa Gorissa dan TV di seluruh tanah air. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bung Goris ya. Tadi sudah disampaikan bahwa tema malam ini seputar Capres 2024 ya. Dan memang tidak ada isu yang paling menarik menurut saya dalam election kecuali memang membahas tentang bursa Capres, sekalipun 2024 masih lama, masih 2 tahun lagi. Tapi praktisnya orang sudah mulai berkampanye ya. Sampai ke desa-desa kampanyenya. Silakan Bung Yusa memperkenalkan diri dulu. Ya. Terima kasih Bung Goris. Saya Yusa Farhan, akademisi di Universitas Sutomo, tepatnya di program studi ilmu pemerintahan, dan juga sebagai founder Citra Institute, lembaga yang fokus terhadap isu-isu demokrasi. Pada kesempatan malam hari ini kita coba membedah terutama terkait dengan bursa Capres 2024 ya Bung Goris ya? Ya, 2024. Ya. Mungkin sebagai pengantar yang ingin saya sampaikan bahwa kita belajar dari pemilu 2019 lalu yang menghadirkan atmosfer politik yang sangat tegang sekali ya, karena memang terjadi polarisasi calon presiden hanya 2 ya, Pak Jokowi Ma'ruf Amin dan Pak Prabowo Sandi. Nah, polarisasi 2 kekuatan ini saya kira menghadirkan tensi politik yang sangat tinggi sekali dan masuk di hampir semua dimensi kehidupan. Sehingga apa yang terjadi di bawah ini memang sangat kental sekali, sangat fragmentatif sekali, dan sampai hari ini kita masih rasakan. Nah, makanya belajar dari itu, kenapa kita terus mendorong supaya tersedia banyak alternatif pilihan terkait dengan calon presiden bersama pasangannya. Nah, cuma memang kan otoritas atau kendali pencapresan ini tetap ada di pintu partai politik, dan ini sudah dilegitimasi di pasal 222 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan minimal sedikitnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah. Jadi sekali lagi bahwa partai politik ini memainkan peran sangat strategis sekali dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, dengan tingginya angka presidensial threshold,
sementara partai-partai politik yang lolos di DPR ini terbatas jumlahnya, maka secara umum ya kalkulasi kita tentu berharap, dan ini sekaligus ekspektasi kita ya, tentu tidak hanya 2 poros, tidak hanya 2 pasangan calon, karena kita belajar banyak dari pemilu 2019 yang lalu yang tensi politiknya sangat tinggi sekali, sehingga tidak mampu menghadirkan panggung politik yang cair, yang bisa dirasakan secara bahagia dalam tanda kutip oleh seluruh masyarakat. Nah, mengingat tingginya presidensial threshold ini, ya saya kira yang paling rasional memang kita harapkan paling tidak ada 3 poros nanti ya. Poros pertama, poros kedua, poros ketiga, dan beberapa waktu yang lalu saya menulis di media Indonesia maupun tv1news.com terkait dengan peta Capres 2024, dan titik tekan saya ada pada yang pertama adalah bahwa poros ini tidak dibangun atau tidak dikonstruksi berdasarkan poros kandidat yang muncul. Nah, poros ini hanya menggambarkan bagaimana kekuatan atau fragmentasi partai-partai politik yang ada di parlemen hari ini yang memungkinkan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, tentu di poros pertama ya kita lihat sebagai the ruling party, PDIP tentu berkepentingan untuk memenangkan kembali Pilpres 2024. Nah, karena PDI kita tahu teman-teman PDIP punya 128 kursi, sehingga tidak perlu membangun koalisi pun mereka bisa menghadirkan atau memajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, tentu PDIP dalam konteks ini sangat berkepentingan bagaimana untuk memenangkan Pilpres 2024. Nah, saya kira bicara dalam poros pertama ini ya tentu kita harus mampu menangkap radar ya beberapa calon yang selalu diunggulkan di survei-survei terakhir. Yang paling tidak kita kalau bandingkan beberapa hasil survei mutakhir ya paling tidak ada beberapa nama yang muncul ya. Pertama tentu adalah Ganjar Pranowo, yang kemudian yang kedua adalah Mbak Puan Maharani, yang ketiga mungkin ada Mbak Risma juga. Tapi dari 3 nama ini saya kira sejauh ini yang berada di papan atas ini adalah Pak Ganjar Pranowo. Cuma masalahnya ya saya kira kembali ke klausul tadi bahwa partai politik yang punya kendali terhadap pencapresan, ya tentu kalau dihadapkan pada persoalan ini antara Mbak Puan dan Mas Ganjar, ya tentu Mbak Puan paling berpeluang untuk diusung PDIP. Nah, cuma masalahnya di sisi lain, saya kira partai politik juga harus bisa melihat realitas politik yang terjadi di akar rumput, sejauh mana kecenderungan atau preferensi pilihan publik terhadap calon-calon yang ada. Nah, ini tentu kepiawaian sang Ketua Umum PDIP, Bu Mega nanti tentu akan diuji insting politiknya, apakah tetap berdasarkan skenario internal partainya ataukah mengikuti kecenderungan yang terjadi di akar rumput. Karena apapun elektabilitas Mas Ganjar yang terus naik ini juga tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, di sini nanti pertarungan internal antara Mbak Puan dengan Mas Ganjar ini akan terjadi. Nah, di poros pertama ini saya kira juga akan ada bayang-bayang teman-teman Gerindra ya yang hari ini kelihatannya tetap bersikukuh untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden ke depan. Nah, yang perlu menjadi catatan, saya kira memang Pak Prabowo hari ini sejauh ini memang merajai di berbagai hasil survei terkait dengan elektabilitasnya. Hanya persoalannya adalah ada beberapa hal yang saya kira perlu menjadi catatan juga. Pak Prabowo sudah 2 kali menjadi calon presiden, 1 kali menjadi calon wakil presiden. Nah, mestinya angka elektabilitasnya ini bisa merefleksikan angka elektabilitas yang optimistis, tidak di angka yang cenderung bahkan dibayang-bayangi dengan tren yang terus menurun ya kalau kita bandingkan survei-survei yang terakhir, sekalipun masih menempati 3 urutan teratas. Nah, tentu ini adalah tantangan tersendiri bagi Partai Gerindra. Nah, saya kira masukan yang bisa kita berikan adalah bagaimana Pak Prabowo ini mampu mengubah gaya formal politiknya untuk mengikuti kecenderungan atau perubahan-perubahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat.
Nah, saya kira tetap Gerindra dalam konteks ini akan berkepentingan bagaimana untuk mengusung Pak Prabowo menjadi capres, karena Gerindra tidak hanya berkepentingan di Pilpres, tetapi juga berkepentingan di pemilu legislatif. Saya kira kotel efek ini juga akan dipertimbangkan bagaimana keterpilihan calon presiden ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pilihan pemilih terhadap partai-partai politik. Nah, saya kira dengan persentase suara nomor 2 kemarin, ya tentu Gerindra akan terus bekerja keras bagaimana setidaknya atau paling tidak bisa bertahan di posisinya saat ini, atau kalau perlu bisa nomor 1. Nah, disinilah kepentingan Gerindra untuk tetap memajukan Pak Prabowo. Nah, saya kira itu sebagai pengantar, Bung. Di poros pertama dulu. Terima kasih, Bung. Itu sudah ada peta ya. Tentu saja belum dibaca semua ya peta ininya ya, peta kontestasinya ya. Mungkin nanti dilanjutkan dengan bagaimana sih peta kontestasi yang terjadi sekarang. Kemudian kira-kira sudah mulai nampak nggak strategi-strategi yang ditampilkan oleh masing-masing kandidat? Ya. Masih di poros pertama tadi ya, saya kira yang kita lihat memang di poros pertama ini, terutama di barisan the ruling party, teman-teman internal PDIP, ini kan memang tampak persaingan internal ya, apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar ataupun statement-statement yang muncul dari elit-elit PDIP ini paling tidak tampak menggambarkan adanya kompetisi internal di sana. Dan saya kira ini wajar-wajar saja dalam realitas politik, tetapi PDIP ini tetap ya kita mengikuti gaya kepemimpinan Bu Mega selaku Ketua Umum yang punya otoritas memegang kendali pencapresan nanti, ya saya kira biasanya di akhir ya, tidak di awal ya. Kemudian berikutnya masih di poros yang pertama ini, saya kira keunggulan PDIP ini tanpa perlu harus membangun koalisi, ini mampu menghadirkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini yang menjadi keunggulan tersendiri bagi teman-teman PDIP. Cuma apakah ketika dibayang-bayangi dengan hadirnya Gerindra di poros pertama ini, ya bisa jadi komitmen-komitmen yang terjadi sebelumnya antara Bu Mega dengan Pak Prabowo terkait Pilpres yang lalu ini bisa apakah bisa terurai kembali dengan spekulasi yang muncul hari ini, misalnya terkait dengan paket Pak Prabowo Puan. Nah, pertanyaan pentingnya tentu apakah PDIP bersedia untuk mengusung Pak Prabowo sebagai capres dengan kompensasi hanya mendapatkan cawapres dalam hal ini, sebagaimana spekulasi yang muncul di publik terkait dengan paket Pak Prabowo Puan. Nah, tentu ini harus diurai kembali sejauh mana kelihayan masing-masing partai politik untuk membangun koalisi taktis dan strategis dalam rangka membangun kemenangan bersama. Tentu ini tidak mudah ya, Bung Goris. Ya. Nah, kita lanjutkan di poros yang kedua. Saya kira banyak nama yang sudah beredar hari ini ya, termasuk Mas Anies Baswedan juga beberapa hari yang lalu sudah melakukan deklarasi ya, sekalipun deklaratornya kemarin sempat mengatakan tidak izin atau Mas Anies tidak tahu, ya saya kira ini bahasa politik saja, tapi kecenderungan yang muncul tetap Anies didorong bagaimana untuk ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Nah, yang menarik dari Mas Anies ini tentu yang pertama adalah Mas Anies ini mampu atau telah menorehkan paling tidak sejarah gemilang ya terkait dengan yang saya bahasakan sebagai dekonstruksi strukturalisme partai politik. Mas Anies bukan pengurus partai, Mas Anies bukan elit partai, tetapi dengan gaya kepemimpinan ya mampu menjadi magnet sehingga didukung oleh partai politik pada saat Pilkada DKI 2017 yang lalu. Nah, yang akan dihadapi Mas Anies setelah selesai di gubernur ini tentu kan ada jeda paling tidak 2 tahun. Nah, banyak juga yang melihat bahwa ketika misalnya Mas Anies tidak mendapatkan panggung politik lagi, ya tentu akan kesulitan bersaing. Tapi saya kira ini tidak menjadi persoalan krusial lah, karena panggung politik bisa di-create sedemikian rupa.
tidak perlu harus hadir dalam panggung-panggung politik formal. Nah, kelebihan lain dari Mas Anies, meskipun dia bukan partai politik, ini kita lihat juga tren elektabilitasnya cenderung naik ya, kalau dibandingkan dengan yang lain. Saya kira dalam konteks ini kita perlu melihat bagaimana kecenderungan dukungan politik-politik partai-partai politik yang ada. Katakanlah misalnya teman-teman PKS. Sampai hari ini saya kira belum ada kader-kader internal yang ketika didorong dan dilempar ke pasar pemilih ini akan bisa menang. Nah, saya kira kebuntuan dalam tanda kutip PKS atas kader-kader internal ini di satu sisi akan menguntungkan Pak Anies Baswedan, dan saya kira di luar PKS juga ada teman-teman di Nasdem yang rencananya akan menggelar konvensi. Saya kira ini bisa dijadikan kendaraan politik juga oleh Pak Anies. Ya, tentu kembali pada sejauh mana Pak Anies mampu meyakinkan Partai Nasdem sebagai kendaraan politiknya ke depan. Nah, saya kira sampai pada titik ini Pak Anies kelihatan tampak confident, percaya diri terhadap dukungan partai-partai politik. Meskipun saya juga memberi penekanan, bisa saja nama-nama yang beredar sekarang ini, Mas Ganjar, Mas Anies, Ridwan Kamil, dan lain sebagainya, yang bukan merupakan elit partai, ini bisa saja hilang dari peredaran, karena memang kembali ke klausul yang paling dasar tadi. Ya. Partai politik yang memegang kendali pencapresan. Nah, kembali ke poros pertama tadi, Bung, yang menarik juga kita lihat bahwa Ganjar Pranowo yang tren elektabilitasnya ini terus naik, ini kan memang kelihatan tampak dikunci pergerakannya oleh PDIP. Ya. Nah, disitulah kelebihan politik Mas Ganjar ya untuk terus membangun kepercayaan publik ya. Ya kalau bahasa Jawanya ini alon-alon asal kelakon. Ya. Jadi tampak pelan tapi terus gitu ya. Naik ya. Ya. Nah, tentu kan ini juga akan membuat partai-partai politik untuk melihat sejauh mana perkembangan dan tren elektabilitas Mas Ganjar Pranowo ke depan ini. Kalau memang bagus, kenapa tidak kan itu? Ya, tidak ada partai politik yang tidak ingin kalah di Pilpres. Nah, ini yang prinsip penting yang perlu kita menjadi catatan juga. Nah, kembali ke poros yang kedua tadi, Bung Goris dan pemirsa Gorisa dan TV, ya saya kira selain Mas Anies masih banyak juga figur-figur yang beredar. Katakanlah misalnya Partai Golkar dengan ketua umumnya Mas Airlangga Hartarto. Saya kira Golkar sebagai pemenang kedua pemilu dari sisi jumlah kursi ya tentu tidak akan absen dari pencapresan, dan kita tahu Partai Golkar sangat lihai sekali bagaimana memainkan bandul politik ini. Nah, persoalan misalnya bahwa elektabilitas ketua umum ini masih kalah dibanding dengan figur-figur yang hari ini merajai di berbagai survei, ya saya kira kan masih jauh pilpresnya. Nah, tentu akan bekerja keras bagaimana untuk terus mengejar elektabilitas tersebut. Nah, soal bahwa misalnya Partai Golkar menurunkan targetnya menjadi cawapres, ya tentu ini opsi yang nomor 2 ya. Tentu Golkar dalam sejauh ini tidak akan memasang target itu. Yang bisa kita lihat sekarang adalah bagaimana mendorong Pak Airlangga menjadi calon presiden, dan ini sudah bisa kita tangkap dengan suara-suara di internal Partai Golkar yang menginginkan Pak Airlangga untuk ikut dalam bursa pencapresan. Hanya masalahnya Partai Golkar juga kan tidak mampu mengajukan calon sendiri, alias harus membangun koalisi. Paling tidak masih butuh 2-3 partai politik. Nah, disinilah nanti Partai Golkar akan diuji bagaimana mampu meyakinkan partai-partai politik yang lain untuk menjadi pemimpin poros. Nah, saya kira poros-poros ini sifatnya fleksibel, Bung Goris, dan cair. Kembali lagi pada variabel-variabel penting yang lain, yang tidak kalah penting tentu adalah variabel bagaimana infrastruktur partai politik yang dimiliki oleh partai politik itu sendiri untuk bekerja memenangkan calon-calon yang diusung. Ya, selain itu saya kira variabel penting lainnya adalah bagaimana kemampuan logistik partai-partai politik dalam medan pertarungan Pilpres, ya, karena saya kira tidak mudah memang dan butuh logistik yang kuat
untuk memenangkan pertarungan ini. Nah, kita lanjutkan di poros ketiga. Saya kira ya akan ada bayang-bayang Bung AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, kelebihan Mas Agus ini kalau saya bahasakan dalam tulisan saya itu ya variabel-variabel penting yang melekat di diri Mas AHY ini kan simpel saja. 1, ya masih muda Mas AHY. 2, ganteng ya. 3, Jawa. 4, tentara. Ya. Nah, tetapi Mas AHY juga saya kira akan belajar kenapa variabel-variabel penting yang harusnya menyumbang kemenangannya di medan pertarungan Pilkada DKI 2017 ini tidak terjadi. Nah, ini ada apa? Nah, tentu kita harus mampu membaca tren perubahan terkait dengan nomenklatur atau profil kepemimpinan politik yang hari ini menjadi harapan masyarakat, harapan publik. Kalau dulu kan memang pemilih ini lebih senang ya dengan pemimpin-pemimpin politik yang berbasis misalnya tentara, militer, ganteng, Jawa. Tetapi saya kira sentimen-sentimen primordialisme, kemudian konfigurasi sipil militer, ini hari ini semakin cair akibat perkembangan teknologi informasi yang cukup masif, terutama di kelompok-kelompok pemilih-pemilih milenial, alias calon-calon yang ada ini harus mampu menghadirkan program-program yang populis. Nah, ini tantangan pertama Mas AHY. Tantangan berikutnya ya saya kira Demokrat tidak akan cukup mampu mengajukan calon presiden sendiri. Ya tentu mereka harus mencari teman-teman koalisi. Nah, apakah Mas AHY mampu menjadi pemimpin poros ini atau tidak? Ya kembali tadi kepada Partai Demokrat itu sendiri, sejauh mana mereka mampu meyakinkan partai-partai politik yang lain. Nah, saya kira masih di dalam poros ini kita juga tidak bisa mengabaikan begitu saja ya Adam Caimin yang saya kira beliau terkenal sebagai politisi yang ulung ya, yang mampu membaca peta politik yang dengan insting politik yang cukup tajam, tetapi lagi-lagi PKB dengan sekalipun punya modal politik penting, dukungan kelompok Islam tradisional dengan basisnya terutama di Jawa Timur, ini juga tidak cukup kalau hanya mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden secara sendirian, alias harus berkoalisi. Nah, sekali lagi bahwa poros-poros yang muncul ini tidak didasarkan pada poros figur yang muncul berdasarkan radar hasil survei, tetapi poros-poros ini hanya untuk memudahkan analisis kita berbasis atau bertumpu pada fragmentasi atau kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen. Nah, dengan tingginya presidensial threshold, ya paling tidak memang harapan kita Pilpres mendatang ini mampu menghadirkan bukan hanya 2 poros, tetapi kalau bisa 3 poros. Kenapa 3 poros? Ya, saya kira argumentasinya mudah ya. Ya karena modal awal pasangan cawapres ini tidak mutlak di angka 20%, pasti lebih dari itu. Ya katakanlah 30-40%, sehingga polarisasi kekuatan politik yang muncul ya paling tidak bisa 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saya kira itu Bung Goris. Ya, dan juga kalau 3 calon itu bisa mengurangi ketegangan politik bro di level masyarakat. Oke, Bung Yusa, pertanyaan yang terakhir ya. Kalau misalnya hanya ada 2 calon, kemudian juga 3 itu saya rasa sangat berat ya. Ada nggak peluang terjadinya transaksi politik? Ya, mau 2 poros ataupun 3 poros, potensi terjadinya transaksi politik ya pasti ada. Karena mana ada makan siang gratis di politik. Ya, 2 poros atau 3 poros pun yang namanya transaksi politik pasti ada Bung Goris ya. Nah, cuma memang kan harapan kita bagaimana menghadirkan atmosfer Pilpres yang mampu dinikmati bukan hanya kalangan elit partai politik, bukan hanya konstituen partai politik, tapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya kan, bagaimana politik ini menjadi panggung yang bisa dinikmati secara happy. Kalau banyak alternatif, banyak pilihan, banyak kandidat, ini kan tentu masyarakat juga akan lebih fleksibel memilih daripada disuguhkan oleh partai politik hanya
pasangan calon. Nanti 2019 ini kan saya kira luar biasa, energi kita terkuras banyak. Bahkan 1 tahun pasca Pilpres, bahkan sampai hari ini pun kan fragmentasi itu masih ada terus kan, masih terasa dampaknya di masyarakat bawah. Nah, sekalipun Pak Prabowo sudah mencoba mencairkan itu dengan masuk ke gerbong pemerintahan, tetapi yang terjadi di bawah ini kan tidak linier dengan apa yang terjadi di atas kan. Terintegrasi, Bro, ya. Ya, ini yang menjadi persoalan. Nah, Bro, ini pertanyaan yang terakhir ya. Ada nggak peluang nanti misalnya katakanlah partai-partai itu menggunakan tangan besinya, ya. Katakanlah misalnya Mega mungkin dia cenderung mengambil keputusan yang paling konservatif ya, memasangkan Puan dengan Prabowo ya, Prabowo calon presidennya, Puan wakilnya ya. Kemudian di pihak sebelah itu Anies dengan AHY ya. Saya rasa ada potensi yang mengarah ke sana. Kira-kira gimana menurut pembacaan Bro terkait dengan itu? Ya, sekali lagi kembali kepada bagaimana partai-partai politik ini membangun skema atau skenario pemenangan. Tetapi tentu tidak bisa mereka mengabaikan terhadap preferensi pilihan politik publik ya, dalam arti kecenderungan yang terjadi di akar rumput ini seperti apa. Ya, kalau semuanya berjalan dengan skenarionya masing-masing ya tentu partai politik lebih bagus untuk mengusung calon internalnya masing-masing. Tetapi kan dalam politik tidak demikian kan. Ya. Pilpres melibatkan banyak pemilih yang saya kira masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pilihan ya. Ya kalau partai politik bisa menangkap dengan baik kecenderungan apa yang terjadi di bawah ya, saya kira akan lebih bagus kalau mereka bisa menghadirkan lebih banyak calon ya. Ya. Oke. Ya tentu satu lagi Bung, tentu dalam pasar politik ya, dalam marketing politik yang paling penting kan bagaimana partai politik ini mampu menghadirkan calon yang peluang menangnya sangat tinggi dan didukung oleh rakyat. Nah makanya variabel penting yang tidak bisa diabaikan oleh pemilu 2019 ya Bro ya. Ya. Mempertimbangkan aspirasi dan suara publik ya, sehingga 2014, 2019 ya, sehingga terutama 2014 ya, bagaimana PDIP itu memberikan jalan kepada Jokowi ya. Pak Jokowi. Dia nggak memberikan jalan ya repot juga itu. Oke, Bung Yusa ya, ini waktu kita sangat terbatas ya. Kita sudah sampai dengan 30 menit dan saya rasa ini diskusi yang sangat mencerdaskan ya. Dari studio Gurisa dan TV kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di studio kami. Semoga apa yang Bung Farhan sampaikan, Bung Yusa sampaikan bisa menjadi menjadi pelajaran untuk pemirsa Gurisa dan TV di seluruh Indonesia, dan juga ini adalah bagian dari edukasi ya untuk mempersiapkan pemilih dengan matang ya, supaya mereka tidak melihat pemilu 2024 itu sebagai jalan pintas ya yang harus dilalui oleh pemilih, kemudian juga oleh partai politik, dan juga tentu saja oleh penyelenggara pemilu ya. Terima kasih atas kehadirannya di studio Gurisa dan TV. Selamat malam, selalu sehat, dan teruslah mencerdaskan Indonesia. Ya, terima kasih Bung Goris, terima kasih banyak. Selamat malam pemirsa Gurisa dan TV di seluruh tanah air. Ya.